Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I want to explain about economic statistics. Before that, I want to introduce myself first. My name is Bella Rainisha Fitri with NPM 244111029. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi, statistika secara umum adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dan statistika ekonomi adalah penggunaan metode statistik untuk menganalisis data yang berkaitan dengan variabel ekonomi dan bisnis seperti harga, pendapatan, produksi, konsumsi, dan investasi. Dan tujuannya itu adalah untuk memahami hubungan antara variabel tersebut, lalu ada menguji teori ekonomi dan merumuskan kebijakan. Selanjutnya ada fungsi statistika ekonomi. Yang pertama yaitu menggambarkan kondisi ekonomi. Contohnya seperti tingkat inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu adalah membantu membuat keputusan. Contohnya, perusahaan menentukan jumlah produksi berdasarkan data permintaan. Yang ketiga ada memprediksi kondisi masa depan. Contohnya seperti ramalan harga, ramalan penjualan, tren pasar, dan lalu ada menguji hipotesis ekonomi. Misalnya, apakah kenaikan harga mempengaruhi permintaan? Selanjutnya ada jenis data dalam statistika ekonomi. Yang pertama ada data kuantitatif, yaitu berupa angka. Contohnya pendapatan, penjualan, volume produksi. Lalu ada data kualitatif berupa kategori. Contohnya ada jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan ada data time series atau data yang dikumpulkan berdasarkan waktu atau per tahun, per bulan atau per tahun. Contohnya harga beras setiap bulan. Selanjutnya ada data cross section, data dari banyak objek pada satu waktu. Contohnya adalah pendapatan 50 rumah tangga di tahun 2025. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data, mean, median, modus. Yang pertama ada mean atau rata-rata, jadi total nilai dibagi dengan jumlah data. Selanjutnya ada median atau nilai tengah dari kumpulan data. Dan yang terakhir ada modus atau nilai yang paling sering muncul dan digunakan untuk melihat gambaran umum kondisi ekonomi seperti rata-rata pengeluaran rumah tangga atau rata-rata penjualan. Selanjutnya ada ukuran penyebaran atau range dan standar deviasi. Yang pertama ada range, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Lalu ada standar deviasi, itu mengukur seberapa jauh data menyebar dari rata-rata dalam ekonomi, digunakan untuk melihat tingkat resiko atau volatilitas, misalnya fluktuasiasi harga saham atau nilai tukar. Jadi kesimpulannya adalah statistika ekonomi adalah alat penting untuk memahami fenomena ekonomi, membuat keputusan, dan memprediksi kondisi masa depan. Dengan data yang diolah secara tepat, kita bisa melihat gambaran ekonomi secara akurat dan mengambil langkah yang lebih terukur. I think my presentation is enough. I'm so apologize if my presentation is bad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.